Pernah kebayang nggak sih jadi bagian dari keluarga kerajaan? Nah, hari ini kita akan bahas sebuah undangan yang, wow, jauh lebih besar dari itu. Sebuah ide yang benar-benar bisa mengubah cara kita memandang diri kita sendiri selamanya. Yuk, kita langsung mulai aja. Wow, coba deh perhatiin kutipan ini. Pernyataan dari Rasul Yohanes ini benar-benar luar biasa kan? Coba pikirin deh, ini tuh bukan cuma tawaran pertemanan biasa atau sekedar pengampunan dosa. Bukan, ini adalah pengangkatan status. Kita loh disebut anak-anak Allah. Coba kita renungin sebentar. Seberapa dahsyat artinya kalimat itu? Tapi, apa sih artinya jadi anak Allah itu? Apakah ini cuma sekedar sebutan aja atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Sesuatu yang bisa mengubah hidup kita? Nah, itu dia yang mau kita gali lebih dalam sekarang. Oke, biar kita lebih gampang ngebayanginnya, kita coba pakai perumpamaan yang keren banget nih. Sebuah keluarga kerajaan. Kenapa? Karena pada dasarnya, iya, undangan yang ditawarkan ke kita itu ya seperti itu. Coba dibayangin, orang-orang rela lo baris di pinggir jalan, ngibarin bendera, cuma buat apa? Cuma buat lihat sekilas saja seorang pangeran atau ratu lewat. Mereka ngerasa jadi bagian dari momen yang bersejarah banget. Dan itu dianggap sebuah kehormatan yang luar biasa. Nah, ini dia nih perbandingannya yang bikin kita mikir. Kalau kita cuma lihat anggota kerajaan, itu kan cuma sebentar. Kita cuma jadi penonton di luar pagar. Tapi undangan untuk jadi anak Allah, wah itu beda banget. Ini bukan soal jadi penonton. Ini soal diundang masuk, diangkat jadi anggota keluarga. Status kita berubah total. Dari yang tadinya orang luar, sekarang jadi orang dalam. Kebayangkan bedanya? Dan disinilah poin utamanya. Begitu kita bandingin, kita jadi sadar betapa tak ternilainya tawaran ini. Beneran deh, gak ada kehormatan apapun di dunia ini yang bisa menandingi status jadi anaknya sang raja di atas segala raja. Oke, kita lanjut ya. Panggilan yang sehebat dan semulia ini pastinya ada standarnya dong. Sama aja kayak keluarga kerajaan di dunia, pasti punya aturan dan protokolnya sendiri kan? Nah, begitu juga dengan keluarga Allah. Syarat utamanya apa? Ternyata kita harus memisahkan diri dari dunia. Tunggu dulu, ini bukan berarti kita harus pindah ke gunung atau tempat terpencil ya. Bukan itu maksudnya. Artinya adalah kita memilih untuk hidup dengan cara yang beda. Memilih kebaikan di atas egoisme dan ngikutin standarnya kerajaan surga, bukan standar dunia. Sumber kita ngejelasin ini dalam dua langkah yang jelas banget. Pertama, keluarlah. Ini artinya kita harus ambil keputusan sadar buat ninggalin pengaruh-pengaruh yang gak baik. Kedua, berpisahlah. Ini ngomongin soal gimana kita ngejaga identitas kita yang baru. Jadi beda, jadi unik, dan gak ikut-ikutan tercemar sama hal-hal negatif di sekitar kita. Dan coba lihat janjinya yang luar biasa ini. Kalau kita taat, apa imbalannya? Ini seperti pertukaran ilahi gitu. Kita lepasin keterikatan kita sama dunia, dan sebagai gantinya kita dapat hubungan yang paling dekat, paling aman yang bisa kita bayangin. Jadi anaknya Bapa di sorga. Jadi kalau kita udah gabung di keluarga ini, gimana dong cara hidup kita seharusnya? Nah, bagian selanjutnya ini ngebahas soal karakter yang perlu kita bangun, yang bisa jadi cerminan dari Bapa kita. Nah, harapan yang kita punya ini bukan harapan yang pasif ya, yang cuma diam aja. Justru sebaliknya, harapan ini yang mendorong kita buat bertindak. Apa tindakannya? Menyucikan diri. Artinya, kita berusaha setiap hari jadi lebih baik, lebih murni pikirannya, kata-katanya, perbuatannya. Gimana caranya? Ya dengan mencontoh teladan Kristus. Dan teladan kita ini sempurna. Karakter Kristus itu digambarin nggak punya perselisihan sama sekali. Nggak ada konflik batin. Semuanya selaras. Pikirannya, hatinya, tindakannya. Itulah standar yang kita kejar. Nah, slide ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Jadi intinya bukan cuma soal ngikutin daftar aturan yang kaku, bukan. Tapi lebih ke gimana kita ngebiarin prinsip-prinsip yang sama, kemurnian, hati yang damai, dan ketaatan sama kehendak Tuhan, jadi semacam sistem operasi yang ngejalanin seluruh hidup kita. Sekarang, kita sampai di bagian akhir, dan mungkin ini yang paling seru dari semua perjalanan ini. Jadi, apa sih hadiah utamanya buat orang-orang yang setia sama panggilan hebat ini? Inilah tujuan akhirnya. Semua perjuangan kita untuk hidup beda, untuk ngejar kemurnian, itu semua nggak sia-sia. Ada janji surga yang nungguin kita, dan ada hadiah besar yang benar-benar layak untuk kita perjuangkan dan menangkan. Dan hadiah ini disimbolkan dengan sesuatu yang kuat banget, mahkota kehidupan. Coba perhatiin, cuma ada satu. Ini bukan hadiah hiburan ya. Ini hadiah utama, simbol kemenangan, kehormatan, dan kehidupan kekal. Inilah penghargaan paling tinggi dari Sang Raja buat anak-anaknya yang setia.
Lalu siapa yang berhak dapat hadiah ini? Dia adalah sang pemenang. Siapa itu? Ya mereka yang dengan iman dan ketaatan berhasil ngalahin godaan dan tantangan dunia. Mereka inilah yang pada akhirnya dianggap layak dan dipakaikan jubah kebenaran. Sebagai penutup, ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Mungkin nih, ada yang mikir kalau ngikutin Kristus itu artinya kita jadi turun derajat. Tapi kenyataannya justru kebalikannya. Gak peduli sehebat apapun kita di dunia ini, sepinter apa, atau seberapa terhormatnya kita, menerima Kristus itu adalah kehormatan yang paling tinggi. Semuanya ini adalah anugerah kasih yang luar biasa. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Undangannya udah disebar. Kesempatan istimewa untuk jadi bagian dari keluarga kerajaan Allah ditawarkan ke semua orang. Pertanyaannya sekarang jadi sangat pribadi. Apakah kamu siap untuk mengklaim tempatmu?